Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ila akhiri ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatuhlik. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Para asatidzah, ibu-ibu hajah yang saya muliakan, bil khusus orang tua kami Bapak Haji Gus Yadi beserta Bunda dan keluarga besar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sahibul bait yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mubarakah ini, di bulan yang mubarakah ini, kita sama-sama berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan silaturahim kita insyaallah diberikan barokah umur, amin. Barokah kesehatan, barokah rezeki, barokah keluarga, barokah lingkungan, amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah, serta rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi panutan buat kita. Kita bisa sholat, yang ngenalin sholat adalah Nabi. Kita bisa puasa, yang ngenalin adalah caranya dari Nabi. Kita bisa haji umrah, semua ilmunya dari Nabi Muhammad. Begitupun amal-amal ibadah yang lain, di antaranya bagaimana kita seorang anak kudu bakti sama orang tua. Itu tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu yang kita dapat dalam kehidupan dunia ini semua sumbernya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita berpuasa di bulan Ramadan, hari yang ke-18. Perasaan baru ya masuk Ramadan, Bu, masih ingat kita. Ya, sekarang udah Masya Allah malam ke-19. Berarti hari raya udah dekat. Udah pada dapat THR belum? Belum. Ya sabar, ntar juga kalau yang punya THR ya dapat. Ya enggak, yang penting doa sama Allah biar berkah aja. Rezekinya yang barokah, ibadahnya yang barokah. Ya, ini 10 pertengahan Ramadan yang ramai di pasar. Kalau 10 awal Ramadan di masjid, di musola. Sekarang yang ramai di mal-mal. Ada yang dari pagi muter lu di pasar, beli kagak. Iya, nyari sore Ustaz, sore mah gak usah ditunggu, ntar juga maghrib. Nyari pahala. Begitu ya Bu ya. Udah berapa kali hataman Bu? Subhanallah, alhamdulillah Ustaz, saya memang udah targetin setiap menjelang maghrib 5 juz alpukat, juz melon, juz nangka. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan dihadirkan supaya kita dirahmati Allah, diampuni dosanya, dapat surganya Allah, amin ya rabbal. Kan cita-cita kita ini kan hidup mulia, bahagia dunia akhirat.
Jamaah rahimakumullah, bagaimana caranya supaya hidup kita bahagia? Yang pertama, dalam kehidupan ini semua orientasinya adalah lillah, karena Allah. Makanya diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Inna sholati, sesungguhnya sholatnya karena Allah, bukan sholatnya karena ada ustadz, bukan sholatnya karena ada mertua, bukan sholatnya karena ada tetangga, tapi sholatnya karena Allah. Ada orang gak ada orang tetap tahajud, ada orang gak ada orang tetap duha. Itu namanya sholatnya karena Allah. Terawihnya usahain bu, jangan sampai putus, karena terawih itu hanya di bulan Ramadan. Kalau sudah Syawal sampai Sya'ban gak ketemu sama terawih. Ibu saking senangnya terawih di bulan Syawal, terawih dulu, gak bakal diterima sama Allah, gak ada contoh. Jadi terawih itu di bulan Ramadan. Makanya saya ingetin nih sama ibu-ibu ya, ibu-ibu kan paling rajin di dapur. Ini walaupun udah mendekati hari raya, mohon maaf, nanti bikin nastarnya nanti aja. Habis sholat, ya habis sholat tarawih, bikin kue akar kelapanya ntar, mau bikin sagon ntar. Cuma saya pesan sama ibu-ibu, kalau hari raya, kalau ngasih suguhan sagon jangan pas depan tamu ya. Iya, takutnya pas giliran disuruh sama majikan, silakan bu, dimakan, dibuka sagonnya, diajak ngobrol. Gimana sehat bu? Alhamdulillah, ngobrol semuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya doa itu adalah kekuatan kita. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Orang bisa pandai karena doa. Orang bisa kaya karena doa. Orang bisa kuat karena doa. Orang bisa mulia karena doa. Makanya Allah perintahkan, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian, kata Allah kepadaku, maka Allah akan memperkenankan doa kita. Di bulan Ramadan doa kita ini subhanallah 1 bulan dikabul sama Allah. Terutama di saat menjelang buka puasa. Kalau mau buka puasa bu, 5 menit manfaatin buat doa. Jangan 5 menit udah megangin sendok di atas kolak, itu mangkok gak bakal jalan bu. Doa minta sama Allah biar berkah umur, berkah kesehatan, berkah rezeki, berkah anak cucu. Kan kita suatu saat mohon maaf gak bakal selamanya muda bu. Iya kan, ntar juga tua. Saya udah tua ya bude saya. Tapi awet muda bude pade nih dari dulu segini aja nih pade. Ya, saya usia 50 tahun bu, Pade udah 67 ya Pade. Tuh Masya Allah. Iya tuh, Bude udah 60, masih muda Bude. Subhanallah. Alhamdulillah. Pengen gak awet muda bu? Pengen. Kalau pengen awet muda bu, jangan banyak pikiran. Bener serius, ini mah kata medis begitu, kata ya psikologis juga begitu. Kalau pengen awet muda satu nih, jangan terlalu dibikin pusing hidup ini. Syukuri aja kalau suami kita gajinya 30 juta sebulan, gak usah pusing. Bener gak bu? Alhamdulillah. Yang penting halal 30 juta, yang penting halal. Daripada 2 juta haram, milih mana? Iya 30 juta yang penting halal, daripada 2 juta dapat nyopet. Iya kan? Masih mending 30 juta hasil keringat sendiri. Doain anak cucu bu. Nih kita nih orang tua nih doanya kabul. Sekarang udah mulai nih nabung doa kita nih, biar anak cucu kita seneng, biar harta kita ini 7 turunan, 8 pengkolan, 9 tanjakan. Artinya gak habis-habis gitu. Hartanya terus dinikmati sama anak cucu kita.
Itulah harta yang barokah. Ibu, kalau anak kita lulus SMA pengen kuliah, Bu jangan khawatir, jaminan rezeki itu ada buat anak kita. Terus ibu, kalau anak kita udah lulus S1, udah kerja, lalu pengen rumah tangga, cariin pasangannya. Saya sering sampaikan, cari mantu itu paling tidak 3T. Takwa Allah, takwa sama Allah, rajin sholat, rajin ibadah. Yang kedua tampan, yang ketiga tahajir. Alhamdulillah. Benar nggak? Jamaah rahimakumullah. Orang yang hidupnya pengen bahagia satu. Yang pertama adalah apabila kita ini punya pasangan zaujatun sholihatun. Kalau istri punya pasangan zaujun sholih, pasangan yang baik. Suami istri yang baik, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah keluarganya pasti dijaga sama Allah. Kalau rumah di dalamnya ada orang yang rajin sholat tahajud, rajin duha, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak berdoa, nggak mungkin orang tadi disia-siakan sama Allah, nggak mungkin nggak diperhatiin sama Allah, pasti dibahagiakan oleh Allah. Hidup ini jangan sampai membuang waktu sia-sia, hadirin. Apalagi kita nih yang udah usia kepala 5 ke atas, udah semestinya jangan jauh dari sejadah. Ibu kalau malam sejadah sering dibawa tidur. Ya Allah, ya Rabbana. Mestinya jam 2 udah siap di atas sejadah, udah berurai air mata, berderai air mata, pipi kita basah, berdoa buat kita agar dikasih sehat. Kan tambah tua kita nih dikurangin tenaganya sama Allah. Udah makan udah banyak yang dipantang, hadirin. Udah banyak yang dirasa. Duduk di pengajian udah gonta-ganti posisi melulu, karena malu aja sama Pak Ustadz. Iya, Masya Allah, di atas presker, di tengah kayu putih, di kaki autan, giliran suami nyium, ya Allah pahit semua. Itu mah ibu-ibu sono yang gak pernah ngaji. Kalau yang rajin ngaji mah ya tetap istiqomah dandannya. Ini kayak ibu-ibu yang di sini nih, saya kenal 30 tahun yang lalu sampai sekarang nih, bude nih segini aja. Gak tahu deh awet muda apa awet tua. Allah, dari dulu benar bude segini aja tuh. Iya, kata saya, jamaah rahimakumullah, saya ngajar di SDT Mutiara. Murid saya bareng ngajar sama saya. Si Zanki tuh, Bunda, si Zanki tuh murid saya itu. Saya kaget, Bu, giliran saya ngajar di situ, Pak. Bapak kayak Pak Ustadz Hamid, ya Ustadz Hamid, guru saya, Pak. Ya Allah, Bapak ingat nggak waktu saya ngaji sering nangis? Ingat, kata saya. Waktu nangis saya ingat, Bu. Jamaah rahimakumullah. Tapi tetap gurunya masa gini baik, Bu ya. Alhamdulillah. Orang kata istri saya Abi itu kalau dari samping Masya Allah kayak Bung Karno. Kata saya jangan kelewatan apa Mi? Takut kebablasan. Dari samping Bung Karno, dari depan Bung Hatta, dari belakang Bung. Tuh bungkusan ya. Ini mas istri saya bukan begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, barokah ibu. Siapa sih yang gak senang kita rumah tangga dikasih titipan sama Allah? Karena apa, yang namanya anak itu Masya Allah perekat pengikat dalam rumah tangga. Ibu capek nih, ayah capek. Ketika pulang lihat anak semua keringat, hilang capek. Yang dicari bukan mamahnya, anaknya. Ayang, mana ayang? Papa. Allah. Tapi setelah papanya lamaan sama mamahnya. Benar nggak? Makanya nanti jangan cemburu, ya kan? Nah, tetap anak juga itu Masya Allah belahan jiwa kita. Ya, Bu, saya ngerasain, Bu, muridnya Bu Ustadzah. Anak saya dulu Masya Allah setahun. Ya, Umi itu setahun lahir, subur banget.
Benar, setiap tahun lahir. Itu Masya Allah, saya waktu itu naik motor jamaah rahimah berlima, hadirin, berlima. Ya Allah, giliran nanjak nggak kuat hadirin. Ya pelan-pelan ya Allah, saking daruratnya itu. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, anak saya udah gede-gede. Iya, subhanallah, jamaah rahimakumullah, berjalannya waktu saya nganterin TK, nganterin ngaji, Bu. Ke masjid tuh tiga-tiganya ke Bu Ustadzah. Masya Allah, sekarang senang udah gede-gede. Yang satu udah ngomong, Abi, aku kalau sudah ada yang senang boleh rumah tangga. Boleh sayang, udah waktunya. Abi juga bakal punya mantu, bakal nimang cucu. Kita semua sama hadirin. Yang punya cucu satu namanya Aki, satu doang Aki. Nah, kalau dua aki-aki, kalau tiga aki-aki. Ya Allah rahimakumullah. Hidup ini subhanallah tinggal menjalankan saja. Sudah ada skenarionya, ada Allah. Yang penting kunci hidup tadi niatnya karena Allah. Pasti diperhatiin nama Allah. Nggak usah bingung masalah rezeki hadirin. Rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bingung, enggak usah khawatir. Bismillah, sempurnakan ikhtiar sesuai dengan kemampuan kita, skill kita. Kita sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah khawatir. Ada rezekinya. Termasuk kita nambah anak, tambah rizki. Jadi jangan khawatir, ya ngisi lagi nih, gak usah. Bismillah, alhamdulillah. Pokoknya mah tambah anak, tambah rezeki. Amin ya robbal alamin. Makanya benar kata orang dulu kan begitu. Anak 11 yang rahimakumullah, subhanallah. Waktu kecil-kecil emang susah, Bu. Ya. Saya punya teman anaknya 7. Masya Allah naik sepeda hadirin. Ya udah habis sepeda kena orang semuanya. Namanya 7. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang tua maka senantiasa izinkan. Ada. Ya, kalau memang tadi mau rumah tangga jamaah rahimakumullah, rumah tangga. Udah nikah, alhamdulillah ngisi. Emang yang namanya orang hamil ya teh, Masya Allah, luar biasa. Kalau bicara orang hamil, jamaah rahimakumullah, Bu, orang ngidam, Masya Allah, sebulan 2 bulan, Bu. Ada orang yang ngidam, mohon maaf, nggak enak sama matahari, nggak demen sama matahari. Ya Bu ya? Ada orang ngidam, nggak demen sama makan nasi. Katanya begitu. Ada orang ngidam, nggak mau mandi hadirin. Ada nggak? Ya Allah. Iya. Ada yang nggak senang bau-bau apa gitu orang ngidam. Kata saya nggak masalah, yang penting jangan sampai kita mohon maaf nggak demen sama suami. Ya, suami deketin nggak mau, jangan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas yang namanya sorga itu ada pada ibu. Karena apa? Ibu merasakan wahnan ala wahnin. Orang yang mengandung itu Masya Allah berat, bertambah berat. Tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah besar. Sampai 9 bulan 10 hari jamaah rahimakumullah. Tapi subhanallah senang ya Bu, ketika si anak itu lahir, taruhannya nyawa antara hidup dan mati. Orang lahiran jamaah rahimakumullah, Masya Allah luar biasa. Makanya saya menghargai seorang wanita. Saya sayang kepada bunda saya sayang sama pasangan saya. Karena apa? Jadi wanita itu berat hadirin. Benar, pantaslah dapat kedudukan dari Rasulullah. Ibumu. Bahkan dalam Al-Quran ada surah namanya Anisa. Karena apa? Ibu derajatnya luar biasa, tinggi, mulia. Tapi jangan pernah kita berharap, mohon maaf, anak kita ini baik kalau kitanya, orang tuanya tidak berusaha menjadi orang yang baik. Makanya alhamdulillah kita ini terus dekat sama orang-orang baik biar baik Bu. Setiap malam Jumat kumpul yasinan ya Bu.
Ibu-ibu kan alhamdulillah surah Yasin pada hafal ya Bu. Awal sama akhir doang. Giliran awal Yasin, kedua sepi. Terakhir baru idza arada syai'an ayyakula hukum fayakun, hafal ya Bu ya. Ibu-ibu sono, kalau ibu sini masyaallah Al-Muluk di luar kepala ya Bu ya. Iya, Ar-Rahman di luar kepala susah banget masuk-masuknya, apalagi ngapalin depan ustaz 5 ayat hafal Bu. Kira sampai dapur Bu, masyaallah ngulek cabe hilang lagi. Tapi ibu sini masyaallah cerdas ya Bu. Amin ya rabbal. Bagaimana supaya anak kita yang ada dalam kandungan menjadi wanita yang salehah? Kalau perempuan, laki-laki yang saleh, sibukkan dengan kesolehan. Rajin minta kepada Allah Subhanahu wa taala sambil dipegang. Ya Allah, mudah-mudahan kalau anak laki-laki jadi soleh, perempuan solehah, penghafal Quran. Minta sama Allah. Bangga Bu kalau kita punya anak bisa ngafalin Quran. Nanti Bu bakal dipakaikan mahkota dalam surga. Sekarang ujiannya berat ya rahimakumullah. Jangankan anak SD, anak TK sekarang udah sibuk dengan main HP-nya. Dilarang ngambek, hadirin, HP-nya dibanting. Pecah HP-nya tetap aja namanya orang tua beliin lagi, hadirin. Kasih lagi. Tuh saking sayangnya ibu tuh sama anak. Tapi tolong arahkan anak kita, jemaah rahimakumullah. Ajarin sholat anak kita. Datengin guru privat, jemaah rahimakumullah, kalau memang bisa. Ya, mohon maaf kadang-kala kita nih sering saya sampaikan di majelis taklim. Kalau kursus bahasa Inggris yang rahimakumullah 500-300 ribu kita berani. Tapi giliran sama guru ngaji yang rahimakumullah, mohon maaf, ya kan, ngaji bulanan